Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Sebitarayan dengan NIM 2505199 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi tahun 2025. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah startup yang akan saya buat yang bernama VisioSafe. VisioSafe itu dilatar belakangi oleh tingginya angka kecelakaan yang saat ini lagi banyak terjadi di Indonesia. Tingginya angka kecelakaan fatal ini akibat kelalaian pengemudi seperti microslip dan manuver agresif. Nah, teknologi yang akan saya buat ini hadir untuk mentransformasi infrastruktur jalan yang pasif menjadi peringatan dini yang proaktif. Nah, sebelum masuk ke penjelasan BMC-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara kerja sistem ini. Algoritma AI kami akan menganalisis video CCTV jalan raya secara real-time untuk memindai wajah pengemudi serta memetakan lintasan kinematika kendaraan. Jika terdeteksi indikasi microslip atau manuver zigzag yang agresif, VideoSafe seketika menembakkan sinyal peringatan ke smartphone atau head unit pengemudi untuk memicu alarm kejut, sekaligus menyiarkan broadcasting notifikasi bahaya ke kendaraan lain di radius terdekat. Sementara di sisi kendaraannya, kami menghadirkan Halo Shield 360, yaitu sensor AI mandiri untuk mendeteksi area titik buta atau blind spot pada mobil hingga bus antar kota, yang mampu memancarkan peringatan instan via komunikasi V2P langsung ke gawai pejalan kaki atau pemotor di sekitarnya, sebelum terjadinya benturan. Nah, di sini ada bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Untuk penjelasannya, saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada customer segment atau segmen pelanggan. VisioSafe sendiri menggunakan model bisnis campuran yaitu B2G, B2B, dan B2C untuk menjangkau seluruh ekosistem jalan raya. Untuk B2G atau Business to Government, kita targetnya itu pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan operator jalan tol seperti PT Jasa Marga yang memiliki wewenang atas infrastruktur CCTV jalan raya dan berkepentingan mewujudkan smart city serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Lalu yang kedua untuk B2B atau Business to Business, perusahaan otobus PO antar kota, penyedia jasa logistik, dan perusahaan asuransi kendaraan. Mereka adalah pihak yang menderita kerugian finansial terbesar, klaim asuransi dan kerusakan armada apabila terjadinya kecelakaan. Lalu yang ketiga itu B2C atau Business to Consumer, yaitu pengemudi kendaraan pribadi, mobil dan motor, serta pejalan kaki yang membutuhkan sistem peringatan dini di jalan raya tanpa harus membeli perangkat sensor kelas yang mahal. Lalu ada value proportion atau proposisi nilai. Nilai jual utama VisioSafe dibandingkan kompetitor adalah kemampuannya mendemokratisasi keselamatan. Pencegahan proaktif berbasis AI untuk yang pertama itu tidak sekedar merekam kejadian seperti CCTV biasa. AI VisioSafe mendeteksi wajah pengemudi yang microslip, yang sedang dalam pengaruh obat-obatan ataupun alkohol, manuver ugal-ugalan dan titik buta ataupun blind spot secara real time untuk mencegah tabrakan. Lalu yang kedua itu efisiensi biaya, zero hardware di mobil. Pemrosesan komputasi computer vision dilakukan di kamera infrastruktur jalan dan cloud, sehingga pengemudi pribadi tidak perlu membeli atau memasang sensor mahal di dalam mobil, cukup menggunakan aplikasi di ponsel. Lalu yang ketiga itu ada reduksi resiko finansial bagi korporat. Membantu perusahaan asuransi menentukan premi nasabah berdasarkan data analitik gaya berkendara, serta membantu pengelola armada logistik memantau tingkat kelelahan sopir mereka secara real-time. Lalu untuk channel atau saluran distribusinya, cara VisioSafe mendistribusikan layanan disesuaikan dengan jenis pelanggannya. Yang pertama ada direct sales dan tender untuk B2B dan B2G, melakukan pitching langsung ke direksi perusahaan asuransi dan melakukan proses tender proyek pengadaan infrastruktur pintar dari pemerintah. Lalu yang kedua ada digital platform untuk B2C, mendistribusikan aplikasi VisioSafe secara luas melalui Google Play Store dan Apple App Store.
Lalu yang ketiga ada API integration, bekerja sama dengan pabrikan otomotif atau OEM untuk menanamkan perangkat lunak peringkat dini VisioSafe langsung ke dalam sistem hiburan atau head unit mobil keluaran terbaru. Ada customer relationship atau hubungan pelanggan untuk menjaga loyalitas dan memastikan sistem berjalan tanpa hambatan. Yang pertama ada dedicated key account manager, yaitu menyediakan layanan manajer akun khusus dan tim dukungan teknis 24/7 untuk klien korporat seperti PO Bus, logistik, dan pengelola jalan tol jika terjadi kendala pada integrasi sistem. Lalu yang kedua ada automated service dan self-help. Menyediakan pusat bantuan interaktif di dalam aplikasi bagi pengguna individu atau B2C. Lalu yang ketiga ada continuous improvement, yaitu membangun kepercayaan dengan secara rutin memperbaharui algoritma AI melalui cloud agar semakin presisi mengenali berbagai kondisi cuaca, yaitu hujan lebat, kabut, tanpa membebankan biaya update ke pengguna. Lalu ada revenue stream atau arus pendapatan, yaitu yang pertama biaya langganan SaaS, sistem berlangganan bulanan atau tahunan, bagi pengelola tol dan PO Bus untuk mengakses dashboard analytics pergerakan armada. Yang kedua ada lisensi API, B2B licensing, menjual akses algoritma analitik risiko kecelakaan kepada perusahaan asuransi untuk menyesuaikan harga premi nasabah mereka. Lalu yang ketiga ada freemium untuk B2C, yaitu aplikasi dasar gratis untuk pengguna umum, namun terdapat fitur berbayar atau premium untuk sinkronisasi khusus ke sistem alarm internal kendaraan. Dan yang keenam itu ada key resource atau sumber daya utama, aset paling penting yang dibutuhkan agar model bisnis ini berjalan. Yang pertama, intelektual, algoritma machine learning, model computer vision, dan paten teknologi V2X. Yang kedua ada infrastruktur IT, yaitu server cloud dengan kemampuan komputasi yang tinggi dan latensi yang sangat rendah, atau edge computing. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia atau engineer AI, ahli telekomunikasi jaringan 5G, dan tim pengembang perangkat lunak, software developer. Lalu yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama. Yang pertama itu ada riset dan pengembangan atau R&D, melatih training kecerdasan buatan agar semakin presisi dalam mendeteksi microslip dan blind spot di berbagai kondisi cuaca. Lalu yang kedua, manajemen jaringan, memastikan koneksi antara server pusat, CCTV jalan, dan aplikasi pengguna tidak mengalami delay atau latensi nol. Yang ketiga itu ada ekspansi bisnis, menjalin kemitraan strategis dengan regulator transportasi dan operator telekomunikasi. Yang kedelapan ada key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama itu untuk operator telekomunikasi, yaitu penyedia jaringan seluler latensi rendah 5G untuk transmisi data real time. Yang kedua ada instansi infrastruktur, pihak penyedia dan pengelola CCTV jalan raya, serta lampu lalu lintas. Ini bisa pemerintah ataupun pihak swasta. Yang ketiga ada penyedia komputasi cloud, yaitu perusahaan cloud server seperti Google Cloud atau AWS untuk memproses data bervolume besar secara instan. Yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Untuk yang pertama ada biaya infrastruktur teknologi, yaitu penyewaan server cloud latensi rendah dan pemeliharaan database. Lalu yang kedua ada biaya R&D dan operasional, yaitu gaji tenaga ahli AI, programmer, dan tim sales B2B. Yang ketiga ada biaya pemasaran dan legalitas, yaitu pengurusan hak kekayaan intelektual atau HAKI, perizinan pemerintah, dan kampanye keselamatan jalan raya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.